Jumpa lagi di program Ramadan Cinta Persisri, program kolaborasi antara pimpinan Pusat Persatuan Islam ISRI dan Persis TV. Pemirsa Ramadan Cinta Persisri, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali di suasana yang sambil riweh-riweh ibu-ibu di dapur menyiapkan untuk berbuka saum. Dan alhamdulillah saat ini di sekitar studio baru saja hujan turun. Alhamdulillah saat ini sudah reda kembali. Ya, para pemirsa Ramadan Cinta Persisri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya di dunia ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan, ada matahari dan bulan, ada panas dan dingin, ada malam dan ada siang. Semua Allah ciptakan memiliki fungsi dan kelebihan masing-masing. Dan di antara karya Allah yang diberi kelebihan atau keutamaannya yaitu di salah satu malam di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa sih kelebihan atau keutamaan dari Lailatul Qadar tersebut? Alhamdulillah hari ini kita bisa menerima ilmu tentang keutamaan Lailatul Qadar bersama narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua, Ibu Lis Armanusah, sarjana sosial. Beliau adalah seorang ibu dari 4 orang putra dan putri, dan subhanallah cucunya sudah setengah lusin ya. Apa kabar Bu Lis sore hari ini? Tetap semangat ya, alhamdulillah. Dan selalu ceria kalau melihat Ibu Lis ini, tidak pernah cemberut ya. Beliau juga sebagai daiyah pimpinan Pusat Persatuan Islam ISRI dan saat ini diamanahi di Jamiah sebagai penasehat PD Persisri Kota Cimahi. Beliau juga sebagai pendidik, sebagai ustadzah di pesantren Tahfidz dan selalu banyak tugas untuk mengisi ceramah di berbagai instansi dan di berbagai lembaga yang sangat banyak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Para pemirsa Ramadan Cinta Persisri sudah pasti tidak sabar ingin tahu apa sih keutamaan Lailatul Qadar ini. Maka sebelum kita masuk ke materi, mari kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Pemirsa, alhamdulillah bersama kita kembali di Ramadan Cinta Persisri. Baiklah, tanpa berlama-lama, waktu kami serahkan seluruhnya kepada Ibu Lis untuk menyampaikan ilmunya, terkhusus ilmu di keutamaan Lailatul Qadar. Disilahkan.
Terima kasih, Teh Alin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri, apa kabar? Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita bisa menjalaninya lebih istimewa dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa sempurna melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama melihat atau kita bahas bagaimana Allah memberikan keutamaan dalam bulan Ramadan ini, karena kita yakin banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satu di antaranya Allah memberikan keistimewaan yang disebut malam Lailatul Qadar. Nah, keistimewaan ini yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Artinya apa makna Al-Quran memberikan nilai setinggi itu tentang Lailatul Qadar? Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang malam Lailatul Qadar itu di surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biidni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu ada satu keistimewaan yang disebut malam Lailatul Qadar, yaitu tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Maka dilanjutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ialah bulan yang lebih baik, lebih indah dibandingkan dengan 1000 bulan. Ya. Bisa bayangkan satu malam tapi mempunyai nilai 1000 bulan. Nah, itulah diantaranya peribadahan yang kita perlu melaksanakannya dengan penuh sungguh-sungguh di malam tersebut. Dan Rasulullah pun ada sebuah hadis mengatakan, Rasulullah selalu memperhatikan akhir di bulan Ramadan melebihi perhatian-perhatiannya di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di akhir bulan Ramadan itulah turunnya Al-Quran yang disebut malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana prosesnya? Proses turunnya Al-Quran tersebut. Maka Al-Quran itu turun dalam Al-Qurannya disebutkan yang pertama di surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Kemudian dari surat Ad-Dukhan juga diterangkan inna anzalnahu fi lailati mubarakah. Nah, itulah malam yang penuh barokah. Ketika malam itu diturunkan Al-Quran yang disebut malam Lailatul Qadar, malam yang penuh barokah. Berarti kita perlu memahami juga makna dari barokah. Nah, apa makna dari barokah itu? Nah, inilah. Jadi kita akan memahami bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan penuh barokah. Nah, makna barokah adalah tetapnya kebaikan. Sesuatu apapun yang menimpa kita harus menjadi barokah. Nah, jadi barokah itu artinya tetapnya sebuah kebaikan. Bagaimana kalau kita sekarang dapat musibah? Nah, dalam ketika malam Lailatul Qadar itu ternyata kita kebetulan dapat musibah. Bagaimana bisa menjadi barokah? Nah, baik itu adalah kekurangan, kelebihan, mendapatkan fadilah atau mendapatkan musibah, tentu kita mengupayakan agar semuanya menjadi kebaikan bagi kita. Karena Allah sudah menceritakan atau menerangkan dalam Al-Quran bagaimana kita jurusnya ketika mendapatkan musibah.
ya. Ada Kemudian jurusnya. jurus-jurus dalam mendapatkan musibah sehingga kita paham benar Al-Quran sudah begitu jelas menerangkan ketika kita dapat musibah bagaimana sikap kita, ketika kita mendapatkan anugerah bagaimana sikap kita. Nah, itulah Al-Quran sudah memberikan aturan kepada kita. Jadi jadikan semua menjadi barokah yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan salah satu di antaranya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh barokah karena diturunkannya Al-Quran. Lalu turunnya Al-Quran itu satu mushaf 30 juz dari mulai Al-Fatihah sampai yang terakhir An-Nas. Dari mana turunnya itu Al-Quran? Nah, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia. Satu kitab langsung. Nah, itulah yang disebut Lailatul Qadar. Tapi nggak ada yang tahu tanggal berapa, bahkan Rasul pun tidak memberikan tahu kepada kita. Tapi Rasul pernah diberi tahu tentang kapan turunnya yang disebut Lailatul Qadar, tapi ternyata Allah melupakan kembali. Akhirnya kita perlu siap. Setiap kapanpun mudah-mudahan kita bisa sampai, bisa masuk ke malam Lailatul Qadar. Yang penting yaitu di hari 10 hari pada akhir Ramadan itu, tapi pada tanggal-tanggal yang ganjil katanya ya. Jadi itulah. Tapi kita nggak perlu dalam beribadahan pilih semua, hanya waktu tanggal-tanggal yang ganjilnya saja kita berbuat kebaikan. Tapi seluruh saja kita berbuat baik. Mudah-mudahan itu juga menjadi kebaikan. Jangan dipilih-pilih dalam beribadahan. Jadi ibadah mah semua aja kita lakukan, tapi ada spesial yaitu di tanggal-tanggal yang ganjil. Nah itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Allah, diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu langit bumi disebut. Tapi diturunkannya ke Rasulullah tidak sekaligus satu Al-Quran, secara berangsur. Lamanya selama 23 tahun itu diturunkan. Dan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lalu dalam ayat yang lain juga diterangkan tentang bulan Ramadan itu karena diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi fihil Quran hudal linnasi wal bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini salah satu ayat yang menerangkan bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Maka Al-Quran itu adalah hudan. Hudan adalah petunjuk. Kita tentu akan tersesat kemanapun pergi tanpa petunjuk, ya, tanpa petunjuk. Tapi ketika kita ada petunjuk arah, nah maka kita akan sampai kepada tujuan, kemana yang kita tuju, karena kita paham benar dengan arah tersebut. Bisa dibayangkan orang yang tak tentu arah. Capeknya iya sudah, tenaga sudah banyak keluar, biaya sudah banyak keluar, tapi tujuan nggak tercapai. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya hudan, dengan adanya petunjuk dari Al-Quran, insya Allah. Bahkan Rasul mengatakan, umatku tidak akan tersesat selama dia berpegang teguh kepada dua hal. Lalu ditanyakan, apa yang dua hal itu? Quran dan Sunnah. Jadi selama kita berpegang teguh kepada yang itu, maka kita yakin tidak akan tersesat dimanapun kita berada. Karena kita paham benar dengan tujuan, dengan aturan. Dan Al-Quran lah yang dijadikan pedoman bagi kita. Nah, di sini dikatakan Al-Quran itu hudan linnas, bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penerangan-penerangan atau keterangan-keterangan dari hudan tersebut. Jadi kemana arah kita? Ada kalanya kita harus lurus, ini mah harus tancap gas. Nah, maka kita lari terus. Ketika apa kita tancap gas? Ada orang yang mengajak jariah. Jangan kita jadi ngerem gitu ya. Nah, ini tancap gas. Tapi ketika ada hal yang membuat kita madorot, disitulah kita rem. Nah, itulah aturan-aturan atau aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada kalanya kita belok kanan, belok kiri, kapan kita berhenti. Nah, ada kan larangan. Seperti halnya rambu-rambu saja. Kita ketika lampu merah, jangan dilabrak. Walaupun banyak orang yang melanggar kepada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ayat adalah tanda, ya, tanda. Jadi tanda itu banyak juga orang yang melanggar kepada tanda. Contohnya yang melanggar kepada tanda-tanda seperti itu ya gini. Ada di pinggiran jalan ada kalimat
jangan berjualan di sini. Pernah kan kita lihat yang seperti itu ya. Nah, tapi kenapa banyak orang-orang yang pada dagang di sana? Padahal di situ jelas ada tulisan jangan berjualan di sini. Terus ada lagi jembatan penyeberangan. Tapi banyak orang yang menyeberang di bawah jembatan penyeberangan. Itu ayat. Berarti itu melanggar ayat ya. Nah, apalagi dengan ayat-ayat Al-Quran pun ada saja orang yang melanggar. Ketika diperintah seperti aqimus sholat, bahkan lelet dalam sholatnya gitu kan. Padahal sholat itu sebuah patokan bagi seseorang, baik buruknya seseorang itu tergantung bagaimana sholatnya. Jadi kita bisa melihat kok orang ini kelihatannya seperti yang kurang gitu ya dalam bersosialisasi atau dalam beramal. Oh, berarti ini yakin sholatnya pasti ada kekurangan, karena sholat merupakan sebuah patokan baik buruknya seseorang. Nah, kemudian dalam proses turunnya Al-Quran itu turun 30 juz langsung dari langit dunia, dari Baitul Izzah ke langit dunia yang disebut Lailatul Qadar. Sedangkan turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui mukjizat oleh malaikat Jibril. Sekitar 23 tahun, tapi angka itu bervariasi ya. Jadi ada yang mungkin ada yang mengatakan lebih dari itu, lalu dikatakanlah yang disebut satu persatu atau secara berangsur itu disebutlah nuzulul Quran. Kan kita sering memperingati pada tanggal 17. Betul nggak di tanggal 17 ya? Turunnya Al-Quran ke Nabi Muhammad itu, yaitu ayat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Nah, itu disebut nuzulul Quran. Lalu selanjutnya waktu Al-Quran diturunkan itu bisa menjadikan sebuah menjadikan kemuliaan, menjadikan pedoman bagi kita Al-Quran tersebut. Di malam Lailatul Qadar adalah malam yang terjadinya di hari ke-10 ya, 10 di akhir ya, hari 10 di akhir bulan Ramadan. Rasul suka lebih aktif lagi di bulan tersebut di akhir Ramadan. Bahkan keluarganya semuanya dibangunkan untuk mengikuti peribadahan di situ. Lalu bagi kita kadang-kadang nih 10 hari menjelang Ramadan itu kebanyakan orang disibukkan dengan duniawi. Ya, jalan-jalanlah ke pasar baru, persiapanlah bikin kue-kue ibu-ibu ya. Kemudian pakaian baju lebaran cina belum nih, sepatunya juga. Nah, segalanya itu di akhir bulan Ramadan, di 10 hari menjelang Idul Fitri. Persiapan Idul Fitri sangat luar biasa dilakukan. Ini segala macam buat Idul Fitri, buat pulang kampung. Udah persiapan seperti apa? Akhirnya kita menjadi lupa dengan Lailatul Qadar itu. Tapi itu juga tidak salah. Silakan dilakukan, tapi semuanya harus mempunyai nilai ibadah. Kita mempersiapkan untuk hal itu, bisa jadi untuk memberikan santunan-santunan kepada orang-orang yang memerlukan santunan bagi mereka gitu ya, kita persiapkan segalanya. Nah, itu salah satu di antaranya kegiatan-kegiatan sosial juga banyak dilaksanakan di bulan-bulan itu, di bulan-bulan Ramadan. Kemudian apa sih kemuliaan dan keutamaan yang bisa kita dapatkan di malam Lailatul Qadar tersebut? Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Artinya kalau kita hitung 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan kalau dipaskeun mah gitu ya hitungannya gitu ya. Nah, pada malam Lailatul Qadar tersebut maka turunlah malaikat Jibril untuk mengatur berbagai macam urusan, segala macam kebaikan yang dilakukan oleh kita semua. Jadi malaikat Jibril sibuk mengatur segala kebaikan yang kita lakukan. Bahkan orang-orang pada bapak-bapak biasanya melaksanakan kalau 10 hari di i'tikaf di masjid. Tapi ada juga yang i'tikaf itu hanya tinggal aja di masjid malam harinya,
Tapi siang-siangnya mah biasa berjalan-jalan kemana-mana gitu ya. Padahal sebenarnya kalau sistemnya Rasulullah, iktikaf itu tidak boleh keluar dari masjid. Segalanya dilakukan di masjid. Bahkan ustadznya didatangkan untuk belajar apa di masjid tersebut. Mungkin selama 10 hari bisa menghafalkan Al-Quran sehingga bisa tahfidz 30 juz bisa jadi. Kalau memang terus-terusan dilakukan seperti itu. Dan insya Allah yang melaksanakan kegiatan seperti itu pasti bakal terkena dengan malam Lailatul Qadar. Kita juga sering merindukan untuk sampai kepada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar tersebut. Nah itu, jadi di malam Lailatul Qadar itu memang turunnya malaikat dan kemudian kesejahteraan sampai fajar, ya, sampai fajar. Jadi selama semalaman, apakah siangnya juga kita sama seperti malamnya? Nah, tentu saja tidak, karena disebutnya di situ bukan siang tapi lail. Lail itu artinya malam. Jadi hanya malam harinya saja yang bernilai luar biasa, yang istimewa, yang sampai diberikan penilaian 1000 bulan. Itu berarti hanya malamnya saja, malam hari, tidak siangnya gitu. Tapi bukan berarti siangnya malah kita bangor gitu ya, enggak. Tetap di waktu siang hari pun kita tetap harus melaksanakan berbagai macam kebaikan. Karena sangat luar biasa, di bulan Ramadan itu segala kebaikan jadi bernilainya berlipat. Nah, tapi bagaimana dengan keburukan? Apa keburukan juga berlipat? Tapi Allah Maha luar biasa ya. Kalau kebaikan suka berlipat-lipat, tapi kalau kesalahan mah cukup berbanding satu saja. Nah, seperti itulah. Jadi betapa luar biasanya di malam Lailatul Qadar itu kita melaksanakan Qiyamul Lail di bulan Ramadan selama 1 bulan. Khusus spesial di malam Lailatul Qadar tentu saja ada nilai tambah, nilai yang berbeda. Ya kan, ketika kita melaksanakan Qiyamul Lail itu dalam hadisnya dikatakan man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan Qiyamul Ramadan kemudian dia dengan cara ikhlas, maka dia akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Artinya bersih dari berbagai macam kesalahan. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Karena di bulan Ramadan tersebut turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar sehingga Qiyamul Lail pun sangat luar biasa mendapatkan pahalanya. Apalagi dengan pengampunan dari berbagai macam kesalahan-kesalahan. Karena kita yakin yang namanya manusia mah nggak pernah bagi terus-terusan ya. Kadang-kadang kita terpeleset dalam sebuah kesalahan. Nah, maka dengan kesalahan-kesalahan tersebut, insya Allah dengan adanya malam Lailatul Qadar, insya Allah terhapuskan segala kesalahan-kesalahan. Itu diantaranya. Nah, kemudian pernah Rasulullah keluar untuk menyampaikan, nih Lailatul Qadar gitu ya. Nah, tapi ketika Rasulullah keluar, didapatkan ada 2 orang lagi bersengketa. Nah, lagi bersengketa waktu itu. Sehingga Rasulullah mengangkat kembali, akhirnya dia lupa apa yang akan disampaikan gitu ya tentang Lailatul Qadar itu. Makanya bagi kita tarbiyahnya daripada Rasul itu lupa pada tanggal berapa yang pastinya, maka Rasul mengingatkan hanya pada 10 hari menjelang Idul Fitri. Tapi 10 hari pun itu hanya tanggal-tanggal yang ganjilnya saja. Jadi itulah yang menjadikan tarbiyah atau pendidikan bagi kita agar selalu kita bukan hanya memilih peribadahan tanggal-tanggal yang ganjilnya saja, tapi seluruhnya saja. Dan insya Allah di tanggal-tanggal yang ganjil kita mempunyai keistimewaan. Tentu saja tanggal yang ganjil juga ada kemungkinan nggak sama dengan di negara yang lain. Karena kan perputaran waktu juga kan beda. Beda ya perputaran waktu juga. Nah itu malam Lailatul Qadar, ada Qiyamul Lail, ada kita memberikan santunan ke siapapun, bersosialisasi dengan masyarakat, bahkan kita terus-terusan bertadarus Al-Quran, itu punya nilai yang lebih dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Tapi kebanyakan orang semangat itu di awal. Itu ya, itu yang mesti kita rubah.
gitu ya. Jadi di awal dia begitu semangat melaksanakan Ramadan, masjid juga begitu penuh sampai keluar gitu ya. Tapi ketika akhir Ramadan, mengapa masjid tidak saja dilelega, ya? Padahal penghuninya ada kemajuan. Ya, gitu seperti itu. Nah itulah, jadi itulah tentang Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu merupakan salah satu keistimewaan yang terjadi pada bulan Ramadan, yang sengaja bukan orang yang mengistimewakannya, tapi Allah langsung yang mengistimewakan di bulan Ramadan tersebut yang disebut malam Lailatul Qadar. Itu barangkali ya. Masya Allah, ya. Terima kasih Bu Lis tadi yang ketika Rasul mau menyampaikan kapan terjadinya Lailatul Qadar, Allah lupakan, dan itu hal yang sangat baik dan terbaik menurut Allah ya. Iya, betul. Kalau tidak berarti hanya satu malam itu pinuh masjid ya. Betul. Seperti itulah. Jadi malam Lailatul Qadar itu memang suatu malam yang sangat luar biasa, yang bernilai sangat tinggi, dan Allah lah yang menilainya, bukan manusia gitu ya. Ya, terima kasih Bu Lis, jazakillah khairan atas ilmu-ilmunya. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk, tetapi sebelum ini pemirsa Ramadan Cinta Persistri, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, mohon bersabar untuk yang sudah bertanya. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersama kembali kita di Ramadan Cinta Persisri. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Bu Lis, mohon izin saya bacakan. Iya, mangga. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, adakah tanda-tanda khusus saat akan terjadinya Lailatul Qadar? Mungkin biar siap-siap dulu dari siangnya, dari seminggu sebelumnya mungkin ya. Adakah tanda-tanda khusus gitu, Bu Lis? Silakan. Kalau menurut yang kita baca, tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar itu kayaknya nggak ada, ya. Makanya Rasul menerangkan malam Lailatul Qadar itu di hari-hari yang ganjil. Kalau dibayangkan ya, kalau digambarkan, malam Lailatul Qadar itu bagaikan tamu istimewa. Nah, orang yang akan menyambut kehadiran tamu istimewa, tentu saja dia dengan keistimewaannya. Artinya beribadah di bulan Ramadan, Lailatul Qadar ya, betul, di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, agar dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana persiapannya? Adakah tanda-tanda khusus? Contohnya matahari tiba-tiba seperti apa?
atau angin tiba-tiba jadi berhenti atau gimana seperti itu ya. Inilah malam Lailatul Qadar. Atau katanya kita akan semakin haus kalau malam Lailatul Qadar itu karena diuji katanya ya, seperti itu. Padahal Rasul tidak menerangkan ada tanda-tanda khusus nggak ada. Yang penting kita merupakan pendidikan bagi kita selamanya lah kita berbuat kebaikan. Tapi kita persiapkan diri untuk menerima kehadiran tamu istimewa. Dan tamu istimewa itu pun ketika hadir, dia akan menghampiri kepada siapa yang istimewakan. Orang yang cuek kan dibiarkan. Mungkin itu nggak kenal gitu ya. Tapi ketika kita bersiap untuk menghadapi tamu istimewa dengan berbagai macam ibadah yang istimewa, nah maka tamu istimewa pun tentu akan menghampiri ke kita. Akhirnya kita akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Karena kita siapkan dengan berbagai keistimewaan. Contohlah kita ketika akan kedatangan tamu istimewa. Sesajinya gitu ya, apa gitu ya yang harus disampaikan. Terus apa sih kesukaan tamu istimewa tersebut? Ya, jadi kita mengutamakan, segalanya diutamakan karena kita kebetulan akan kedatangan tamu istimewa. Tentu kita pun dalam mempersiapkannya, ruangannya untuk tamu istimewa itu seperti apa. Kalau mau nginep ya kamarnya yang mana gitu ya. Segalanya mesti istimewa. Termasuk hidangan-hidangan yang akan diberikannya tentu saja hidangan-hidangan yang istimewa. Nah seperti itulah kalau kita gambarkan bahwa malam Lailatul Qadar itu bagaikan tamu istimewa. Jadi kita pun akan menghadapinya dengan keistimewaan semaksimal mungkin kita lakukan. Itu barangkali ya kalau yang itu. Jadi Lailatul Qadar itu surprise ya buat Betul. orang-orang yang ya. Keimanannya itu stabil dari awal. Betul. Gitu ya, dari awal Ramadan itu. Ya satu lagi Bu Lis pertanyaannya, semua orang pasti berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Adakah sikap atau cara bagaimana agar kita selalu mendapatkannya? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Itu kan surprise tuh, tapi bagaimana tuh caranya supaya kita selalu mendapatkan Lailatul Qadar di setiap tahunnya itu, di setiap Ramadannya? Ya itu. Untuk mendapatkan agar kita menginginkan yang namanya Lailatul Qadar, tentu tidak akan semua orang sih mendapatkan Lailatul Qadar ya. Iya. Tapi kita semuanya pasti berharap menginginkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Nah, bagaimana sikap kita? Artinya hadirkan selalu Allah dalam setiap aktivitas. Ya, hadirkan selalu Allah dalam setiap aktivitas. Baik itu dari mulai kita bangun sampai kita tidur kembali. Nama Allah itu jangan sampai terlupakan. Selalu ada dalam relung hati kita semua. Akhirnya apa yang kita lakukan, setiap langkah yang kita lakukan, setiap ucap yang kita lontarkan dari mulut kita, karena ada nama Allah, tentu saja kalimat-kalimat yang terbaik. Amal pun tentu amal-amal yang terbaik. Kenapa? Karena memang kita selalu ingat akan Allah. Ada orang yang membicarakan sesuatu yang kurang menarik, kurang baik bagi kita. Kita arahkan ke arah yang lebih baik. Kenapa? Kita malu dong, Allah mendengarkan. Ya, Allah melihat apa yang kita lakukan. Karena kenapa? Karena kita selalu hadirkan Allah dalam segala suasana. Baik itu suasana sedang duka, suasana sedang bahagia, suasana galau. Kalau Allah dihadirkan, insya Allah akan mengarahkan. Makanya kita jangan lupa untuk mendapatkan Allah selalu senantiasa hadir, panggillah melalui doa. Itu yang penting. Jadi doa demi doa yang kita lakukan. Karena doa itu selalu perlu kita lakukan. Dari mulai kita tidur sampai tidur kembali. Gak pernah ada satu aktivitas pun yang tanpa menggunakan doa. Artinya kita nanti insya Allah akan terlaksana dan sampai kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Dengan tak sengaja bisa jadi. Karena kita senantiasa menghadirkan Allah itu. Jadi hadirkan selalulah Allah dalam segala berbagai macam aktivitas. Insya Allah akan didapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ilmunya. Terima kasih Bu Lis untuk materinya dan juga untuk jawaban-jawabannya. Insya Allah semua jawabannya membuat kita tidak penasaran lagi dan membuat kita menstabilkan iman kita. Insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, pemirsa Ramadan Cinta Persisri, tak terasa kita sudah di penghujung waktu. Insya Allah bertemu lagi besok sore di pukul 17.00 di channel Persis TV. Dan
kunjungi kami juga di website kami di www.persisri.org.id dan juga di IG persisri_pp dan Facebook PP Persisri. Sebelum kita akhiri, Ibu Lis, kami minta untuk closing statement-nya. Silakan. Alhamdulillah, pemirsa Ramadan Cinta Persisri, sampailah kita pada penghujung acara ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan kita bisa sampai ke ujung Ramadan kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, karena itu yang selalu dirindukan kehadirannya. Dan sebagai tamu istimewa, mari kita sama-sama mengistimewakan diri kita semua dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Bukan hanya di akhir kita melaksanakan keistimewaan dalam beribadah, tapi sejak awal. Sejak awal kita laksanakan peribadahan kita dengan ikhlas, dengan beribadah yang tepat sesuai dengan aturan yang Allah dan Rasul ajarkan. Kemudian jangan lupa hadirkan selalu Allah dalam setiap kegiatan dan setiap aktivitas. Insya Allah apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan dalam bimbingan Allah semuanya. Karena Al-Quran merupakan hudan, petunjuk bagi kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk yang utama bagi kita agar kita bisa sampai pada tujuan dengan sempurna dan tidak belok sana sini sehingga kita menjadi tersesat. Insya Allah hidup bersama pedoman Al-Quran, yakin kita tidak akan tersesat dimanapun kita berada. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lis atas ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi jariah ilmu yuntafa'u bihi. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Dan pemirsa Ramadan Cinta Persisri, saya Lin Solihat sebagai moderator di sore hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Jaga terus kesehatan, jaga terus silaturahmi. Kami pamit undur diri. Allahu yakhudu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.